Baru sekarang lupa saya juga ngingetin. Oke ya. Jadi kita pause tadi. Nah, kita resume sekarang share-nya. Ya. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Oke ya. Jadi jawaban umumnya terdiri dari dua, jawaban komplementer dan jawaban khusus. Jawaban komplementer adalah homogennya, jawaban khusus yang akan kita segera cari. Oke, jawaban khusus ya adalah kalau persamaannya sama dengan F0 sinus omega besar T. Nah, di sini rada tricky ya. Kita ingat dulu persamaan Euler waktu di matematika belajar tentang bilangan kompleks ya. Persamaan Euler bilang bahwa E itu kalau dipangkatkan dengan IX, di mana I adalah satuan bilangan khayal ya, I sama dengan akar min 1. Kalau E itu makanya adalah IX, maka itu akan sama dengan cos X ditambah dengan I sinus X. Ya. Atau kalau kita bilang bahwa bagian real dari I pangkat IX itu adalah cos X, ini bagian realnya. Dan bagian khayalnya dari E pangkat IX adalah sinus X. Ya, ini kelihatan dari sini. Jadi bagian real dari I pangkat IX adalah cos X, bagian khayalnya adalah sama dengan sinus X. Oke? Ya, jadi persamaan ini kita bisa bilang bahwa yang di sebelah kanan, yang F0 sinus omega T, itu adalah bagian imajiner, bagian khayal dari E pangkat I omega T. Ya, karena E pangkat I omega T, bagian khayalnya adalah sin omega T. Bagian khayalnya adalah sin omega T. Jadi pas dengan ini. Ya. Jadi ini bisa kita anggap sebagai bagian khayal dari F0 E pangkat I omega besar T. Bagian khayalnya, ya, imajinernya. Tetapi harus diingat, ya, kita mencari sekarang particular solution, UP, ya, harus diingat bahwa karena yang kanan ini adalah bagian imajinernya saja, maka nanti apapun hasilnya yang keluar dari ini, apapun hasil U-nya, ya, U-nya, maka yang kita ambil hanya bagian khayalnya aja, bagian realnya nggak usah. Kenapa begitu? Karena bagian kanannya hanya ada imajinernya saja. Oke? Jadi UP nanti harus yang kita ambil adalah khayalnya saja. Ya. Nah, sekarang ambil UP sama dengan C E pangkat I omega besar T, sehingga turunannya U dot P adalah CI omega E pangkat I omega T, dan U dot P adalah minus C omega kuadrat E pangkat I omega T. Bingung nggak? Kenapa kok bisa begini? Ya kan E pangkat U sama dengan, ya, kalau V, ini agak tricky, Jadi kalau E, kita pernah belajar, ya, kita pernah belajar bahwa kalau V sama dengan E pangkat U, maka D E sama dengan E pangkat U D U. D U. Saya nggak tahu gimana ngapusnya ini. D U. Nah, jadi kalau memang begitu, jadi kalau fungsinya adalah C E pangkat I omega T, ya omega sama I-nya ini turun.
kalau diturunkan terhadap T ya. Jadi makanya dia jadi CI omega besar E pangkat I omega T. Dan kalau diturunkan sekali lagi maka I omeganya turun lagi ya. Makanya I kuadrat menjadi sama dengan minus 1. Makanya dia jadi minus. Ingat ya bahwa I, kalian ingat dong ini ya, bilangan kompleks. I sama dengan akar min 1. Ya. Oke. Nah, jadi kalau begitu ini yang terjadi, lalu kita masukkan harga UP, U.P dan U.P ke dalam sini ya. Sehingga diperolehlah MC kuadrat. Sama inilah ya. Sehingga dari sini I omega T-nya kita coret, keluarlah C sama dengan F0 dibagi dengan K minus M omega kuadrat tambah dengan C omega I, ada I-nya. Ya. Atau kalau ini kita masukkan ke persamaan semula yang ini, jadi ya UP adalah ini dikalikan dengan E omega T. Jadilah bentuknya seperti ini. Oke, itu adalah untuk UP. Nih, UP. Nah, cara lain untuk ini yang bawah ini adalah bilangan kompleksnya. Bilangan kompleks. Nah, cara lain untuk menyatakan bilangan kompleks, jadi kalau ada bilangan kompleks A plus BI, ya, maka kita bisa sebut A plus BI itu sebagai RE pangkat I theta. Di mana R itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat, theta adalah tangen dari B per A. Masih ingat nggak ini bilangan kompleks? Pelajaran SMA. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau enggak nanti kita ulangi lagi. Tapi enggak sekarang. Nanti pelan-pelan diulang ya. Nah, I pangkat T itu sama dengan cos theta plus I sinus theta. Ya. Nah, sehingga kalau seperti itu, maka penyebutnya ini adalah A-nya nih. Yang ini ada A. Ya, kalau di sini ini A, yang ini salahnya A ini. Sama. Ya, sedangkan C omega, nah, ini adalah B, gitu. Nah. Ya, jadi ini adalah R-nya, yang ini nih R-nya. R nih. R nih. R. Ya, kalikan dengan E pangkat I theta. E I theta. R-nya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Karena A-nya yang ini, B-nya yang ini, jadi keluarlah seperti ini. Dan theta adalah tangen ring 1, arkus tangen. Dari B dibagi dengan A. B-nya adalah C omega, dibagi dengan A, K minus M omega. Ya. Nah, sehingga EI omega T ini, lagi ya, EI omega T ini kalau berdasarkan sini, EI theta sama dengan cos theta. Berarti yang namanya EI omega T-nya ini doang. Ini harusnya sama dengan cos. Ya, cos. Dari apa ini namanya? Dari omega besar. T minus theta. Ya kan? Belum tutup. Ini belum buka nih. Nah, lalu plus I sinus. Sinus dari apa? Dari sudut ini juga. Ya. Dari itu juga, jadi dari omega besar. T minus theta. Minus theta. Nah. Ya, ini theta. Nah, tapi kan kita tadi sudah sampai di kesepakatan bahwa F0 sinus omega T sebagai yang di kanan ini yang di kanan ini adalah
sama dengan bagian imajiner. Ini adalah imajiner dari F0 akan dengan E pangkat I omega T. Ya. Kalau diuraikan jadi cos dan sin. Ininya karena dia sin berarti dia bagian yang imajinernya aja. Oke, kalau yang ini imajinernya aja, berarti UP-nya nanti yang kita ambil juga ya bagian yang imajinernya aja, yang bagian khayalnya aja. Ya, sehingga UP sama dengan F0 sin omega T minus theta dibagi dengan akar K minus M omega kuadrat dikuadratkan ditambah dengan C omega kuadrat dan seterusnya ini ya. Itu adalah UP-nya, jawaban khusus. Oke. Nah, kemudian tadi itu UP adalah ini ya. UP adalah ini panjang ini ya. Atau kita bisa singkat sama dengan U besar sinus omega T minus theta. Nah, U itu disebut dengan amplitudo ya. Amplitudo getaran komponen tapi yang steady state aja. Ya, bukan yang tadi saya juga jadi ada steady state, ada transient ya. Bukan yang transient, ini kita ngomong yang steady state masih. Ya. Ini ada F0, jadi U adalah amplitudo dari ini. Dan tan, jadi persamaan ini solusinya adalah ini dengan ini. Ya. Lalu ketika kita ngambil seperti tadi, UST equals to F0 divided by K. Ya. Lalu ada R juga yang omega besar dibagi omega kecil, lalu ada C ingat C ya, adalah C dibagi CR, maka jawaban khusus untuk UP adalah ini. UST sinus bla ini dengan theta sama dengan tan minus 1 dari 2 CR dibagi dengan 1 minus R kuadrat. Jadi itulah jawaban khususnya UP. Jawaban khusus particular solution ya. Jadi jawaban umumnya bagaimana? Jawaban umumnya adalah jawaban komplementer ditambah dengan jawaban partikular. Jawaban khusus. Jawaban komplementernya adalah ini. Ya, yang suku pertama ini. Ini adalah komplementer, sedangkan yang ini adalah yang UP. Ya. Lalu berapa pembesaran dinamis? Pembesaran dinamis adalah amplitudo dibagi dengan UST. Yang besarnya ini. Jadi, gara-gara beban kita bukan lagi statis tapi dinamis, maka responsnya, simpangannya menjadi membesar. Berapa besarnya? Ya ini. Inilah yang membesar sekian kali. Tergantung ini hasilnya berapa. Jadi kalau kita plot, nah ini ada dynamic magnification factor. Ya, dynamic magnification factor atau DM. Ya, dan ini adalah frekuensi ratio R. Jadi omega besar dibagi omega kecil. Yang kita dapatkan adalah kurva yang bagus ini ya. Untuk berbagai macam harga damping. Harga damping. Kalau C sama dengan 0, berarti dia tidak sama dengan 0. Tidak ada dampingnya. C sama dengan 0. Kalau semakin besar sini, semakin menuju ke arah redaman kritis dan overdamp. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Nah, lanjutkan aja ya. Nah, sekarang kita bicara soal resonansi. Resonansi, ya. Resonansi. Sebelum ke sana kita lihat dulu definisi-definisi. Apakah frekuensi itu
Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh suatu bangunan dalam satu detik. Jadi kalau bangunan bergetar dalam satu detik, dia melakukan berapa banyak getaran. Nah, itulah frekuensinya. Ya. Kemudian, apa itu periode? Periode adalah waktu yang diperlukan oleh bangunan itu untuk bergetar secara penuh, satu getaran penuh. Waktunya berapa lama dia untuk bisa bergetar penuh? Nah, itu adalah periode si bangunan. Ya. Kemudian ada lagi frekuensi alami. Frekuensi alami ini frekuensi juga sebenarnya dari suatu bangunan yang bergetar bebas kalau nggak ada beban luar. Jadi kalau nggak ada apa-apa, dia disuruh bergetar. Nah, itulah getaran alaminya si struktur itu. Ya, dia akan segitulah frekuensinya. Nah, itulah frekuensi, itulah yang disebut dengan frekuensi alami. Ya, itu frekuensi alami dari si struktur. Nah, kemudian masuklah pemain baru, kan gitu, yang namanya beban luar. Nih, beban luar itu punya frekuensi juga, ya, punya frekuensi juga, yang namanya omega besar. Kalau frekuensi di sini, yang ini omega kecil, yang ini omega besar. Nah, kalau frekuensi dari beban luar itu mirip-mirip harganya, nilainya dengan frekuensi alami dari strukturnya, ya, maka dikatakan terjadi resonansi. Jadi kalau kita lihat kembali, ya, ke arah jawabannya, ini kan gini, UT sama dengan bla 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 ini, ya. Nah, di sini ada omega dan ada omega besar dan omega kecil. Ya. Nah, kalau si beban itu punya frekuensi omega besar ini, harganya sama dengan omega kecilnya si struktur, maka terjadi resonansi. Dengan kata lain, kalau ini sama dengan itu, maka ini menjadi sama dengan 1. Ya. Yang ini sama dengan 1. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi ini dibagi dengan, merupakan suatu angka yang dibagi dengan 0. Hasilnya adalah besar sekali. Jadi kalau omega dengan omega besar itu nilainya mirip-mirip dengan omega kecil, maka UT-nya ini menjadi sama dengan tak hingga. Ya, jadi resonansi. Resonansi adalah peristiwa membesarnya simpangan ketika frekuensi alami beban luar sama atau hampir sama dengan frekuensi bangunan. Oke, ya, oke. Nah, kemudian ini ilustrasinya. Ada berapa ini? 5 bola. Ada 5 bola digantung. Ya, masing-masing panjang tali gantungannya beda-beda. Panjang tali gantungannya beda-beda. Tapi ini sama dengan itu. Ya, yang kuning dengan yang merah kanan tapi bukan merah yang kiri. Yang kuning ini dengan merah yang kanan ini sama panjang talinya. Ya, masanya juga sama. Sedangkan yang merah yang ini dengan yang biru ini sama. Hijau ini lain sendiri. Ya. Nah, sekarang kalau si merah ini digoyang, dia akan mengajak salah satu dari 4 ini untuk ikut bergoyang. Yang mana yang mau diajak? Kita lihat. Ya, kita lihat dulu. Sorry. Mulai dari awal. Ya.
Ya, jadi itu tadi si apa namanya si pembicaranya itu melihatnya dari sisi fisika murni ya, bukan dari sisi orang struktur, orang sipil kayak kita ya. Kalau orang fisika ngomongnya seperti tadi. Kalau orang sipil ngomongnya begini, ya. Jadi kenapa yang kuning saja yang ikut bergetar? Kenapa? Karena begini. Ini semua struktur ya. 5 ini adalah struktur juga yang punya omega kecil. Ya, masing-masing omega kecilnya ada, yaitu akar K per M, ya kan? Akar K per M. M-nya sama kelima-limanya nih, masanya sama. Bendanya gedenya sama, masanya sama. Oke. Nah, tinggal K-nya yang lain-lain. Karena K-nya lain-lain, K-nya itu apa sebenarnya? K-nya itu ditentukan oleh panjang si dalam hal ini ya, panjang tali. Panjang tali itulah K-nya sebenarnya. Ya, stiffness dari struktur ini, dari masing-masing struktur. Oke. Nah, itu adalah K-nya. Kemudian ini digetarkan, ya, dilepas kemudian digetarkan. Jadi selama ini bergetar, yang lain kan diam sementara awalnya. Sebenarnya dengan dia bergetar, dia memberikan gaya keempat ini, ya, lewat udara gayanya, ya, sebesar ya getarannya tadi, yaitu omega kecil. Jadi omega kecilnya di sini itu menjadi omega besar terhadap yang ini, yang keempat ini. Ya. Ini tadi berayun dengan omega besar, dengan belum selesai tadi. Ya, saya mau ambil ini. Videonya macet, Pak. Karena emang nggak Videonya dinyalain. macet. Emang nggak dinyalain. Nggak macet. Kayaknya sih. Jadi gini maksud saya. Jadi si ini punya omega kecil, ya kan? Waktu dia bergetar terhadap 4 ini, omega kecilnya ini menjadi omega besar. Itu. Ya. Jadi omega kecilnya si bola merah ini menjadi omega besar terhadap 4 yang ini. Nah, tentu saja yang akan bergerak itu adalah yang punya omega sama dengan omega ini. Nah, karena omega ini tergantung dari massa sudah sama ya. Karena omega itu adalah akar K per M. Ya. Jadi tentu saja yang akan bergetar adalah yang K-nya sama dengan di sini. Atau artinya yang panjang talinya sama. Makanya yang bergetar hanya yang kuning. Ya. Oke, habis itu lihat contoh berikutnya. Ini contoh berikutnya. Ini ada mirip tadi, cuman posisinya sekarang dibalik, ya, dibalik jadi ke atas. Ya, ini lebih ke arah sipil nih sekarang, karena lebih pakai bandul ya, pakai lamp mesh. Oke. Sebentar, kalau ini di mana ini? Oh, ada eraser ya. Oops. Kalau ini di nyalain, mana nih videonya? Ya, kelihatan bahwa ini yang sebelah kanan ini kan tidak pernah kita getarkan. Yang mau digetarkan hanya yang sebelah kiri aja. Tapi kalau digerakkan yang merah, yang sebelah kiri yang merah, itu yang kanan yang merah ikut bergetar juga. Kalau digerakkan yang kuning di sebelah kiri, yang kanan, yang kuning di sebelah kanan juga ikut. Yang merah enggak, yang hijau enggak.
Mungkin juga. Jadi pasangannya satu-satu. Ya. Kenapa bisa begitu? Sama penjelasannya seperti tadi. Ya. Getarannya di sini ini adalah beban luar terhadap sini. Ya, dengan frekuensi kalau di sini dia bergetar dengan omega, di sini omega kecil, ya. Dia akan menjadi omega besar untuk sistem yang kanan. Makanya yang bergerak adalah yang omega kecilnya sama dengan omega besar. Ya. Nah, itulah dia bergetar karena resonansi. Oke? Ya. Contoh berikutnya. Ini video ini panjang, nanti bisa dilihat sendiri. Tapi yang menarik adalah mulai menit ke 4:19. Nah, ini ya. Nah, ini kita tarik aja. Ini kalau enggak lama. Kita tarik aja. Kalau mau lihat bagus kok videonya, jadi bisa dinikmati untuk melihat kawasan. Ya, sementara untuk video ini karena kita terbatas, kita mulai dari sini. Nah, ini aja. Ini kita lihat. Jadi tadi apa yang dibilang tadi? Latihan bahasa Inggrisnya ya, listening. Oke. Ya, jadi yang dia katakan tadi ada gedung tinggi dari gedung tadi, pondasinya digetarkan dengan agak lambat, ya, dengan nanti karena agak lambat dia akan yang bergetar hanya yang tinggi saja. Kemudian kalau agak cepat nanti yang bergetar hanya yang sedang saja. Kalau mau yang yang pendek itu yang bergetar, dia harus menggetarkannya dengan lebih cepat. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa periode dari masing-masing gedung itu berbeda-beda. Ya, tergantung dari ya namanya juga sifatnya ya. Salah satu diantaranya tergantung dari ketinggiannya, ya karena tergantung dari K, dari M dan K. Oke, nanti bisa dilihat videonya sendiri yang lebih lengkap. Nah kemudian, ini gimana sih ngapusnya nih? Enggak. Discard. Oke ya. Ya, nah yang ini menarik nih. Yang berikut, kok masih ada ini. Oke lah, nggak mengganggu. Yang ini menarik. Ya, kalian lihat ini video tentang runtuhnya jembatan yang namanya Tacoma Bridge, Tacoma Narrow Bridge. Nah, ini ya nama jembatannya, Tacoma Narrow Bridge di Amerika Serikat. Panjang bentang tengahnya 2.800 feet, berarti sekitar dibagi 3, jadi ini sekitar 900 meter. Ya, lebarnya 39 feet atau sekitar 12 meter. Kemudian depth of stiffening girders, jadi tinggi dari pengaku dari kolom dari balok utamanya itu adalah 8 feet tingginya ya, atau sekitar 2 meteran lebih, hampir 3 meter. Okay. Lalu mulai dibangun tahun atau tanggal 23 November tahun 1938. Jangankan kalian, saya aja juga belum lahir ya. Kemudian pertama kali dipakai untuk dilintasi ya itu adalah bulan Juli, 1 Juli 1940. Lalu jembatan ini runtuh pada 7 November tahun yang sama. Jadi beda cuman berapa?
Juli, Agustus, September, November, hanya 3 bulan umur dari si jembatan ini. Nah, runtuhnya jembatan ini banyak memberikan pelajaran bagi orang sipil. Ya, kita lihat kenapa bisa runtuh nih jembatannya, padahal baru 3 bulan. Oke. Yang runtuh karena angin, ya, jadi bukan karena gempa, tapi karena angin. Nah, dari situ kemudian orang sipil belajar, ya, bahwa tidak boleh membangun sesuatu, ya, yang frekuensinya nanti bisa disamai oleh frekuensi gaya luar, frekuensi angin misalnya, ya, frekuensi gempa misalnya. Soalnya kalau sudah sama, tidak ada yang bisa nahan, ya, karena displacement-nya akan jadi tak hingga. Yaitu pelajaran yang mahal dari Tacoma, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau bebannya bukan harmonik. Ya, tadi kan harmonik. Sekarang kalau bukan harmonik, artinya bebannya beban sembarang, ya. Nah, ini kita harus ganti yang kita lihat. Stop share, ya. Stop share. Siapa ini? Share screen-nya yang ini. Ini, ya. Oke. Kelihatan semua kan, ya. Ini jadi nanti ada 2 modul, yang satu yang PowerPoint, yang satu yang Word, ya, yang Word. Respons terhadap beban sembarang. Jadi kita sudah bahas tentang getaran terpaksa, post vibration, ya, yang tanpa redaman, ya. Yang kita peroleh adalah yang ini, ya, ini tadi sudah kita bahas. Kalau Ft-nya F0 sin omega T. Ya, nah sekarang bagaimana kalau bebannya itu bukan fungsi yang harmonik, ya, fungsi sembarangan aja. Nah, kita lihat ada yang namanya satu satuan impuls, ya. Gaya yang bekerja pada waktu yang singkat tetapi besar sekali itu disebut dengan impuls, ya. Jadi kalau ada tabrakan, nah itu impuls. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau impulsnya itu satu satuan. Jadi satu satuan itu maksudnya adalah kayak gini, ya. Bekerjanya besarnya itu adalah 1/epsilon ini, ya, dan bekerja selama epsilon detik.
tingginya 1 per epsilon, tingginya 1 per epsilon, tetapi bekerjanya selama epsilon. Jadi kalau dikalikan, ya ini menjadi 1. Nah, ini kali ini itu adalah impuls. Jadi impuls sebenarnya adalah luas di bawah kurva dari Ft dari grafik Ft dengan T. Ya. Nah, ini. Jadi Ft dikalikan dengan delta T, ini seper epsilon dikalikan epsilon sama dengan 1. Oke. Nah, masing-masing itu akan memberikan struktur akan merespons itu, ya masing-masing. Nah, responsnya itu bisa begini, katakanlah begitu. Oke. Nah, jika daya impuls yang bekerja pada massa M menghasilkan perubahan kecepatan, ya, gambar 2 ini, gambar 2-nya di bawah. Ya. Nah, jika yang diarsir ini menghasilkan perubahan kecepatan sebesar dp, jika impuls bekerja suatu massa M menghasilkan perubahan kecepatan, maka berdasarkan hukum Newton tentang gerak berlaku ini. mdv sama dengan tau. Ya. Massa dikalikan dengan kecepatan atau percepatan dv per dt sama dengan gaya. Gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Percepatannya adalah dv per dt. Atau dapat ditulis sebagai ini, dv f tau d tau per m. F tau d tau itu adalah impuls, ya, yang tadi itu, dan dv adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan ini dapat dianggap sebagai kecepatan awal atau initial velocity dari massa tersebut pada saat tau. Ya, lalu kita tahu bahwa jawaban kalau terhadap putaran bebas yang tidak ada redamannya itu adalah ini jawabannya. Ya. I sama dengan I0 cos omega t plus I.0 dibagi dengan omega sin omega t. Lalu pada saat t sama dengan 0, simpangan awal sama dengan I sama dengan 0, dan kecepatan awal adalah I.0 sama dengan dv. Maka perubahan simpangan itu adalah dI sama dengan I.0 dibagi dengan omega dikalikan dengan sinus omega t minus tau. Ya, atau dv dibagi dengan omega, ya, jadikan dengan sinus t minus tau sama dengan, nah, dv-nya adalah ini, f tau d tau per m, jadi f tau per m omega sinus omega t minus tau d tau. Ya, sehingga I-nya adalah ini, I adalah seper m omega integral, nah, 0 sampai T dari Ft sinus omega T minus tau D tau. Inilah yang disebut dengan integral Duhamel yang akan nanti kita gunakan. Oke. Sampai 15.45 ya, ini masih belum jam 3. Kita punya 45 menit lagi. Oke. Nah, yang pertama kita gunakan integral Duhamel ini, ya, untuk menghitung respons struktur terhadap beban tangga. Apa yang dimaksud dengan beban tangga? Beban tangga atau gaya tangga atau step force, ya, bentuknya seperti tangga gini. Jadi dari tidak ada, waktu T-nya dikali dari 0 dia tidak ada. Begitu T-nya masuk sama dengan 0, dia jadi ada. Besarnya adalah F0 dan terus bekerja sampai habis. Ya, terus bekerja sampai habis. Nah, oke. Kalau itu yang terjadi, maka ini persamaannya. Ya,
Jadi MA double dot ditambah dengan KA sama dengan F0, ya kan? Karena F0-nya bekerja setelah T sama dengan 0, ya. Lalu kita gunakan integral Duhamel untuk tahu responnya. Ini jawabannya apa sih? MA double dot plus KA sama dengan F0 ini. Ya. Nah, menurut berdasarkan integral Duhamel, kita bisa tahu bahwa IT itu adalah 1 dibagi M omega integral 0 sampai T dari F0 sin omega T minus tau d tau. Ya. Sehingga ini menjadi sama dengan kalau ini diintegralkan ya, yang sinus, ingat waktu itu ya, kalau mengintegralkan seperti ini ya, maka ini sebenarnya sekarang saya nggak bisa coret-coret. Ini sebenarnya gini, omega T minus dt ini dipindahin ke belakang sana. Pindahin ke belakang D. Karena yang kita punya rumusnya itu adalah bentar, gimana cara nunjukinnya ya? Pakai HP bisa nggak? Salah. Pakai sebentar. Nah, apakah saya bisa join lagi ya ke sini ya? Mestinya masih bisa, bukan? Join a meeting. Meetingnya nomornya berapa tadi? Aduh, susah lagi ya. Oh itu, 543 118 862. Join the meeting. Pada entering meeting password segala. Apa passwordnya? Kok ada password? 543 118 862. Join a meeting. Sebentar. Harusnya bisa ini. Link. Ini dia. Zoom. Nah, saya sudah masuk juga ya. Saya sudah masuk juga, oke. Pindahin ke tempat saya gimana caranya ya? Participants more. Raise hand, show name. Gimana caranya menunjukkan bahwa yang di layar besar sekarang yang ada di HP? Gimana caranya? Ini kan? Ini ya? Semua pada lihat saya kan? Atau enggak? Harusnya yang lain lihat saya, ya kan? Halo? Apakah pada lihat saya? Yang di laptop kayaknya dimatiin dulu deh, Pak.
Yang mana? Stop sharing. Oh, stop sharing. Dan. Iya, terus baru diganti ke yang di HP. Stop sharing. Oke. Udah nih sekarang. Jadi semuanya lihat saya kan? Iya, Pak. Ah, Iya, oke. lihat. Oke. Nah, sekarang sebentar. Jadi bukan ya, Word ya. Sebentar. Word. Iya. Nah, jadi kalau di Belum muncul, Pak, yang Bapak mau tunjukin. iya, gimana muter ininya? Muter kameranya. Kameranya diputer. Ada passwordnya. Hah? Kameranya saya puter. Jangan lihat saya. Lihat muter. Nggak bisa ya? Pakai kamera belakang. Di HP tapi kamera belakang. Nggak ada. Oh, nggak bisa dia ya. Hanya bisa kamera depan ya. Wah. Gini kali berarti. Pindahin supaya pindah ke HP gimana? Gallery view. Nah ini. Itu ya. Udah saya pindahin kok, masih ngejar size ini. Terlambat. Gimana? Saya mau nunjukin ini ke... Ya, hostnya ganti. Hostnya diganti, nggak bisa ya? Harus ganti host ya? Gimana caranya ganti host? Ganti ke HP. Iya, gini. Apa sih ini? Mute my video, stop video, rename pin video, spotlight. Share screen, oh nggak bisa ini sih. Oke. Saya nggak punya alat buat nulis-nulis ini berarti. Ya udahlah. Saya pikir dengan kalau pakai HP bisa saya tunjukin tuh menurunkannya. Oh, tapi ada whiteboard segala ya. Ini whiteboard apa? Tapi nggak bisa pindah-pindah. Oke, kita tadi dapat ini. Ya. Dapat integral. Ya, whiteboard integral apa tadi? Pokoknya yang sinus tadi, pokoknya belakangnya di sini ada sinusnya kan? Ada sinus. Sinus T, masalah tuh tadi. Gimana sih? Omega, lupa saya juga. Omega.
Omega T minus tau, D tau. Minus Omega kali T, ya. Omega integral sinus omega kali T minus tau, ya, dari D tau. Nah, kita kan berhadapan dengan ini. Maka yang ini nih, yang segini nih, ini dipindahin ke belakangnya sana, ke belakang D. Jadi kita punya sekarang D kalau dipindahin, D dari omega kalikan dengan T minus tau, ya. Sorry ya tulisannya. Oke. Ya. Nah, kalau belakang ini turunkan, ini kan jadi gini. Ini kan jadi D kurung buka omega T, ya. Minus omega tau. Ya. Nah, ini sama dengan omega D T, ya kan? Yang ini turunan dari omega yang tau ini. Ini D tau ya, sorry. Salah ini. Salah. Jadi yang omega T-nya ini jadi 0 karena tidak mengandung tau, tinggal yang ini. Yang ini adalah minus omega D tau, gitu ya. Nah, padahal aslinya itu nggak ada ininya, nggak ada omeganya. Jadi, yang balik lagi ke integral ini akan sama dengan minus 1 per omega, 1 per omega integral sama dengan minus 1 dibagi omega integral dari sinus omega kali T minus tau kurung tutup D dari D-nya ikut ini. D-nya ikut itu. W T minus tau. Ya, jadi ini dilempar ke belakang boleh, tapi harus dikalikan dengan minus 1 per omega supaya nanti kalau yang belakangnya ini hasilnya adalah minus omega dt, dia jadi kecoret, jadi balik lagi ke 1. Ya. Nah sekarang kalau yang di belakang sin itu sudah sama dengan yang di belakang D, baru ini bisa diintegral. Oke. Jadi integralnya adalah, integral sinus adalah minus cos. Ya, jadi dalam minus 1 omega, integral sinus adalah minus cos, jadi ini jadi plus
cos omega T minus tau. Itu. Ya. Oke. Nah, itulah yang terjadi dengan tadi. Kita stop share dulu. Lalu kita share screen-nya yang kembali ke ini. Ya. Jadi itulah kenapa ada omega lagi di sini nih. Ada omega lagi. Itu karena hasil dari sini nih nanti jadi cos. Nah, sehingga batas-batasnya adalah dari 0 sampai T. Tahu ini, jadi ini cos T minus cos T minus 0. Yang T minus T adalah hasilnya 0, jadi ini hasilnya adalah 1. Cos 0 itu adalah 1. Sedangkan yang T minus 0 balik lagi ke cos omega T. Jadi, responnya itu adalah F0 per K kali 1 minus cos omega T. Ya, terhadap fungsi tangga. Ingat bahwa ini tadi beban luarnya adalah ini. Beban luarnya adalah yang ini. Ya. Oke. Nah, sekarang jadi kalau diplot, kalau fungsi luarnya adalah fungsi tangga, maka respon strukturnya adalah begini. Naik, turun, yaitu sesuai dengan fungsi ini, 1 minus cos omega T. Ya, cos omega T adalah naik turun. Kalau 1 dikurangi cos omega T, hasilnya adalah naik dia ke atas. Naik turun juga, tapi sekarang naik turunnya di 1. Oke, makanya dia naik turun. Positifnya sekarang 2. Ya. Nah, jadi respon maksimum. Nah, ini yang penting adalah respons maksimum. Ya. Dari struktur yang dikenai gaya dinamis tangga kayak gini adalah 2. Karena 1 minus cos omega T. Cos omega T itu harganya bisa min 1. Jadi 1 minus min 1 hasilnya bisa 2. Makanya maksimumnya ada di 2. Ya. Jadi dikatakan nanti dynamic load factor-nya DLF-nya adalah 2. Karena nilai maksimumnya adalah 2. Oke. Nah, sekarang gimana kalau bukan tangga bebannya, tapi persegi? Nah, kayak gini. Kalau persegi itu bisa kita tulis sebagai Ft dia akan sama dengan F0 kalau T lebih kecil dari TD. Itu kurang besar ya tulisannya kan? Coba kita gedein. Ya, nah ini adalah fungsi persegi. Ya, bekerja kayak waktu T-nya masih sama dengan 0, lebih kecil dari 0, tidak ada gaya. Begitu T-nya sama dengan 0, ada gaya sebesar F0 yang besarnya konstan, F0. Ya. Tapi begitu mencapai TD, dia habis, langsung hilang. Ya, gaya persegi. Ya, nah itu bisa kita tulis begini. Ft sama dengan F0 jika T lebih kecil dari TD, dan Ft sama dengan 0 jika T lebih besar dari TD. Oke, sehingga kalau itu yang kita punya, jadi respon sistemnya menjadi IT kali IST. Ya. Jadi kalau
Jadi kalau T-nya lebih kecil dari TD, respon sistem akan sama dengan kalau dia seperti fungsi tangga tadi, ya kan? Fungsi tangga tadi. Yaitu ini, AT sama dengan AST 1 minus cos omega T. Atau F0 dibagi K kali 1 minus cos omega T. Ya. Nah, kemudian kecepatan yang terjadi akibat simpangan ini adalah P sama dengan dI per dt sama dengan F0 dibagi K kali omega kalikan dengan omega sinus omega T, ya. Sehingga pada saat T sama dengan TD, ini adalah simpangannya, yang ini adalah simpangannya, yang ini adalah kecepatannya. Itu kalau T sama dengan TD. Nah, ini adalah harga awal yang dipakai untuk selang berikutnya, yaitu untuk T lebih besar dari tadi. Ya. Nih, kemudian, jadi kalau T sama dengan TD, A adalah AD, dan A dot sama dengan PD. Jadi, A-nya menjadi AD cos. Kalau ini ditambah dengan PD dibagi dengan omega sin omega T minus TD. Ya, karena kalau tidak ada gayanya berarti dia bergetar bebas gitu. Jadi selama T itu lebih kecil dari TD, ini adalah getaran terpaksa. Begitu lebih besar dari TD, getarannya menjadi getaran bebas karena F0-nya tidak ada. Oke? Ya. Kalau di sini dia seperti tangga tadi itu, kalau di sini getaran sepenuhnya getaran bebas. Ya, bukan lagi getaran terpaksa. Makanya kemudian nih, begitu T sama dengan TD, maka solusinya seperti ini. Ini adalah solusi getaran bebas ini. Ya, sehingga A sama dengan F0 per K dan seterusnya ini. Ya. Dan ada dynamic factor itu adalah dibagi dengan statiknya, ya, sehingga untuk perubahan persegi DLF-nya adalah 1 minus cos omega T untuk T lebih kecil dari TD. Kalau lebih besar dari TD, dia cos omega T minus TD minus cos omega T. Dan ini adalah DLF-nya. Ya, sehingga ini yang kita peroleh. Oke. Nah, kemudian saya tinggalkan kepada kalian saja. Ini sama saja caranya. Respon terhadap beban segitiga. Hanya sekarang persamaannya jadi beda, ya. Ft itu adalah F0 kalikan dengan 1 minus T per TD kalau T-nya lebih kecil dari TD dan sama dengan 0 kalau T-nya lebih besar daripada TD. Sehingga kalau mengikuti Duhamel dia akan bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian bisa diuraikan. Dan kalau diuraikan fungsi tangga tadi muncul lagi. Muncul lagi sehingga didapat ini, ya. Dan waktu itu pernah kita bahas U integral UdV sama dengan UV minus PDU, ya, yang ini. Nah, kita bahas ini. Nah, jadi seterusnya sehingga kita akan berakhir dengan, saya cepat aja ya karena waktunya tidak ada juga. Kalau ada sih mau saya jelasin satu-satu. Ya, dan ini adalah gambarnya. Inilah akhirnya kalau EID F0 per K dari 2 minus cos omega D TD minus sin omega TD. Oke. Ya. Ini nanti dibaca, tolong dibaca dulu lagi perlahan-lahan, ya. Nah, tinggal satu masalah lagi yaitu masalah tugas. Nah, dia. Share screen. Ya. Respon struktur terhadap beban sembarang. Kita sampai 1545. Oke. Oh, ini tadi sudah. Tadi sudah. Ya. Nah, jelas.
Senin 30 Maret 2020 2359 melalui website post ya. Jangan dikirim lewat WhatsApp, kirimnya langsung ke post. Oke, ada 2, ada 3A, ada 3B. 3A bobotnya 85%, 3B 15%. Untuk yang pengen dapat A++++, kerjakanlah 3A dan 3B. Oke, jadi kita punya portal yang saya kira kalian semua sudah punya ini. Di atasnya ada rotating machine, 300 RPM. Diletakkan di portal. Kemudian portalnya ini ada peredamnya. Ya, dengan santap peredam C. Nah, selain bobotnya, mesin juga memberikan gaya horizontal mendatar di sini. Yang besarnya adalah F0 cos omega besar T. Ya. Struktur adalah 30 ton seperti sebelumnya, ukuran kolom juga sama seperti sebelumnya, 30-40, H 3 meter, X0 5 meter, X.0 5 meter per detik, 5 cm, X.0 adalah 3 cm per detik. Ya. Kemudian redaman adalah C0 dikalikan dengan 1 plus AZ, seperti yang kalian punya itu. Lalu F0 itu adalah 3 ton dikalikan dengan 1 plus AZ. Oke. A itu 2 angka terakhir dari NIM. Sebenarnya bukan 2 ya, 3 lah. 3 angka harus. 3 angka dari NIM. Karena ternyata kalian bisa sampai ratusan ya. NIM-nya bisa sampai ratus-ratus. Jadi harus 3 angka. Susah nih. Editnya. 3. Ini yang terakhir. Name Z adalah tahun angkatan. Kemudian C0 itu ada 0,1, 0,2, apa lagi itu, sampai 5%. Jadi sekali lagi hitung satu aja, 0,1% aja misalnya. Ya, pakai Excel. Setelah itu C-nya diganti-ganti. Ya, jangan dihitung pakai tangan. Pegel. Kemudian hitung T-nya 1, 2, dan seterusnya ini. Lalu plot simpangan terhadap waktu dari hasil nomor 1 pada satu kurva. Ya, harga-harga yang sudah dihitung pada tugas sebelumnya boleh digunakan tugas ini supaya nggak hitung lagi berapa kekakuannya, berapa frekuensi sudutnya. Nggak usah, itu kan ada di tugas sebelumnya. Jadi ikutin aja tugas sebelumnya. Oke. Kemudian tugas KB. Kalau itu tadi mesinnya dimatikan. Ya. Redamannya pun dianggap tidak ada. Ya. Kemudian di atapnya berlaku beban trapesium seperti ini. Yang bekerja dari 0 sampai T1. T1-nya adalah 2 detik. T2-nya, saya nggak kelihatan nih. T2-nya berapa nih? 6 detik. TD-nya adalah 8 detik. Kemudian hitung simpangan pada T1, 4, 7, 12. Ya, kalau ini lain-lain nih, harus dihitung sendiri-sendiri. Ini lebih susah tugas 3B ini daripada 3A, tapi bobotnya lebih kecil, 15%. Oke. Saya kira gitu. Jam berapa ini kita sekarang? 15.28. Ada 15 menit lagi. Ada pertanyaan? Boleh nyalain mic. Kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, atau mungkin belum ketemu pertanyaannya, kapan-kapan mau nanyanya, ya kita janjian lagi. Oke. Kalau tidak ada, berarti waktunya untuk absen. Nah, absennya agak susah. Absennya agak susah. Absennya lewat siang. Ya, mic-nya nyalain ya. Iya, Pak. Ya, Pak. 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 Ada yang Dari lagu. lagunya dimati. Suara siapa sih? Lagu-lagunya dimati. Lagu siapa? Gimana itu?
Lagunya dimatikan. Bikin lagunya dangdut lagi. Geng dangdutan lagi Nah. geng. Gue tahu kalau yang lain. Dan mulu dan ada ini masih belum ngerti Pak. Ngerti, wajar lah pertama sekali. Putra mukanya nggak ada kemana dah? Tadi pagi Nah. hilang mulu. Oke ya, kalian lihat semua dong nih isiannya. Lihat dong. Ya, ini ada Jangan berisik. Ini ada 2 kelas. Ada 2 kelas. Kelas yang dulu, Pak. Dulu lah. Dulu dong. Udah jam siang. Jam siang, Pak. Lu udah lewat Bang, usah di absen. Mic-nya mati dulu dong, satu-satu yang dipanggil. Salah. Ya, masih. Kenapa ini ke lagu? Melinda, background lu ngapain baru? Ya, oke. Jadi mau pagi dulu atau mau yang siang dulu? Dulu, Pak. Siang Dulu, lupa. Pagi. Siang lah. Dulu, Pak, pagi dari jam siang, Pak. Siang dari pagi, Pak. Karena hostnya kelas pagi, jadi kelas pagi dulu. Nah, dikasih dah. Usahain kelas pagi, usahain. Ya, kelas pagi dulu. Kelas pagi. Melin jangan dilucu, Melin pulang. Kalau Melin mercu. Melin lockdown. oh ini salah. Gimana kulitnya? Bentar. Saya yang sama Isi absensi aja. Hanya kan sama sih. Naikin woi. 3 meter. Nanti ada fitur itu kan, ada fitur raise the hand kan. Preminya mati dulu. Itu. Ini kelas pagi 1 ke 3 pagi. Nah, gini deh, Hibji PB Uji. mic-nya matiin semua deh. Mic-nya dimatikan semua. Oke. Nah, sekarang kalau mic-nya udah mati, ini kan ada raise the hand ya. Mana dia? Iya, Pak. Hah? Iya, ada, Pak. Ada ya? Nah, jadi kalau saya panggil, tekan raise the hand. Oke? Oke, Pak. Fauzi Pradana Putra. Wah, itu dia ada. Oke. Agung Kuncoro. Hadir, Pak. Oke, ada Widya Nur Latifah. Widya hadir tuh, Pak. mana? Widya hadir Pak, cuman di chat. Katanya mic-nya mati. Ya, Mati, Pak. kalau mati mic-nya cepat-cepat dikubur ya. Biar Pak, ten aja Pak kuburin. ya. Kuburin. Widya Nur Latifah, bukan Widya Tresna. Widya Sekar Sukmaning Bismawan. Sekar. Itu partisipan. Oh, nggak kelihatan namanya ya. Terus Febi Afifah Ajeng Sari. Hadir, Pak. Kelihatan ininya sih. Wah, siapa tuh batuk aja. Covid. Masih pada sehat. Diam, woi. Masih pada sehat kan? Gak ada yang sakit kan? Eka Apriliang Ningsi. Hadir, Pak. Eka Astari Siva Safira. Halo. Astari. Bukan. Astari. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Atifa Nuraini. Hadir, Pak. Mana? Hadir, Pak. Suaramu Kristina. Natu Igasa Putri. Natu. Ya. Natu nggak ada. Dia Ayu Lestari. Hadir, Pak. Hadir.
Umbu Bertanli di VAR. Umbu. Hadir Pak. Hadir. Ridwan Arifin. Hadir Pak. Ilham Azizur Rahman. Ilham. Hadir Pak. Hadir Pak. Bener ya ini ya, saya udah lihat lagi soalnya. Iqbal Al-Farizi. Hadir Pak. Alrian Muhammad Irawan. Alrian. Nggak ada. Aziza Istigosa. Ini tadi yang bikin. Kemana dia sekarang? Orangnya mana? Untung yang bikin. Andala Pratama Situmea. Hadir. Yudhistira Adi Santai Nugraha. aja Andala. Yudhistira Adi Nugraha. Nggak ada. David Maulana. Hadir Pak. Fikih Maulana Zulkarnain. Fikih. Tidak. Hadir Mika. Siapa tuh? Hadir Pak. Fikih. Mika Nehemia. Mika. Hadir Pak. Hah? Mika kemana kau? Ada. Hadir Pak. Hadir. Dinda Rizkia. Ada? Nggak ada. Faisal Dermawan. Hadir Pak. Fajar Nur Shihab. Hadir Pak. Hadir. Sian banget. Siapa yang satu? Romi Janilun. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Ahmad Hadir. Gunawan. Hadir. Ahmad. Nggak ada. Dwi Putra Al-Majid. Hadir Pak. Aceh. Muhammad Fajar Yusuf Rifai. Hadir Pak. Indra Listianto. Hadir Pak. Hadir. Mas Tari belum absen, Pak. Siapa? Pak, Siapa lupa tuh? Pak, habis dari kamar mandi. Hah? Ntar yang udah kelewat. Astari, Pak. Yang Aduh, udah Oke. Lockdown woi, yang udah lewat nanti belakangan. Udah lewat. Enggak bisa. Ya, Bapak. Wah, Absen, Pak. jangan. Ntar balik lagi. Wahid Hasan. Ya. Wahid Hasan. Hadir Pak, kalau balik lagi kelas siang atau sampai maghrib ini mah Irfan Pak. Fauzi. Denny diem. Irfan. Hadir Pak. Ada. Aldi Faturrahman. Hadir Pak. Hadir. Ferdi Sandal. Hidayat. Pak Hadir, Astari, Pak. Pak. Jangan lupa ya, Pak. Eh? Ferdi. hadir. Hadir. Yoga. Hadir Pak. Rivaldi Panjaitan. Hadir Pak. Zendis Kiangga. Hadir, Pak. Rahmadi. Hadir Pak. Dian Safira. Hadir Pak Ramadi Pak. Hadir, Pak. Dian hadir. Widya Trisna Septiandini. Pak hadir. Hadir Pak. Fikri Mangar Sabtuasia dari Fikri. Kemana Fik? Gak ada Fikri. Hadir Pak. Hadir tuh Pak. Udah. Hadir Pak. Melinda. Nah, Melinda lagi di depan Pak. ke depan mana? Enggak ada Pak, ada kali. Melinda tadi di mercu Pak. Pak. Faisal Anwar. Ini bercanda mulu. Faisal Anwar nggak ada juga. Bani Datu Arif Suprapto. Hadir Pak. Bani. Gue nyalain Pak Faisal hadir Pak. Tadi Hadir, Pak. belum dinyalain mic-nya. Nurul Sifa Anugrah Utami. Hadir Pak. Siapa tadi yang Pak, saya belum di diabsen, Pak. Siapa namanya? Siapa? Hah? Santai. Astari, Pak. Santai aja, santai. Nomor belakangnya berapa? Paling atas, Pak. Ush, Paling atas, Pak. Pak. paling atas nggak Yang nggak usah, ada. Pak. Mana nggak ada? Astana, nah, tuh. Yang ketujuh, Pak. Nomor 7, nah. Nah, Cakep. Nah, udah? Udah semua nih? Oke, Pak. Udah. Malam Pak. Itu Pak. Melinda belum, Pak. Melinda tuh ada Pak. Dia di chat Pak. Siapa lagi? Speakernya mati katanya. Melinda. Siapa? Oh, Melinda, mati. speakernya mati. Melinda. nomor 1, Pak. Ini, Melinda yang ini. Ya Pak. Iya Pak. Terus, siapa lagi? Siapa lagi yang belum? Hah? Siapa tuh yang belum? Ke atas Pak. Siapa?
Siapa nih? Bicara Pusip. Ya udahlah. Udah datang Pak. Ya udah ya. Udah kelas siang. Simpang. Pak. Mulai. Yang mau pulang. Keren Pak. Itu ke 38, 39 orang. 39 dari 44. Hidup. Oke. Pak, anak pagi udah boleh live belum Pak? Udah. Udah cabut. Hapus. Sekarang kelas siang. Salah nih saya jangan-jangan. Siap sensi. Salah. Kelas siang. Siapa ya? Oke. Oh, ini dari Suaranya agak. Ada Melin ada. Oke. Nomor 4. Oh ya udah, makasih ya Kak. Bye. Nggak jelas. Oke. Ini lagi di kampus Melin. Mel, Iya nih. bercuk. Corona nggak Mel? Bercuk. Muhammad Enggak, Ricky alhamdulillah. Fernandi. Halo. Saya Pak. Ada. Berisik atuh. Muhammad Arvin Bagastio Aji. Hadir Pak. Nida Nadia Turohma. Nida. Hadir Pak. Egi Putra Pangestu. Hadir Pak. Hadir Pak, hadir Pak, hadir. Rediansyah. Hadir Pak. Muhammad Arfan. Hadir Pak. Christopher Andalus. Hadir, Pak. Pinata. Hadir Pak, hadir. Aditya Surya Pranata. Hadir nih, Aditya nggak ada. Rahmat Iksanul Hartanto. Hadir Pak. Nyoman Sindura Riana. Nyoman. Hadir Pak. Riki Saki Farhan. Nyoman Pak. Hadir Pak. Riki Saki Farhan. Nggak ada. Hadir Pak, hadir. Oh gitu. Deni. Bapak. Mayadi. Hadir Pak. Febri. Sri Bowo. Yang 4 Febri. Nggak ada. Muhammad Irfan Faiz. Hadir. Farosi, ini yang gambarnya anak kecil. Hadir Pak. Rafli Ramadan. Hadir Pak. Muhammad Hifzi. Pak, saya hadir Pak. Hadir Pak. Safi. Muhammad Tapi Pak hadir. Tapi hadir Pak. Alga Agil Saya Pramuswari. hadir Pak. Iya Pak. Terus siapa nih? Pak, saya hadir Pak. Damar. Hadir Pak. Ayu Andira Rodani. Ayu. Ini nggak punya mic ya? Hadir Pak. Udah ada mic-nya. Ramelia Nidiasari. Hadir Pak. Hadir. Rizky Siva Insani. Danang Joyo Nugroho. Hadir Pak, hadir. Anita Rahmasyari. Hadir. Murat Danardono Gunawan. Hadir Pak. Pak, saya izin keluar ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afif Ihsan Ardianto. Afif. Di bawah jangan ke atas ya. Nggak ada. Nah, Hadir Pak. Hadir. Anisya Intan Sari. Pak. yang bisa dimakan biasa aja Pak. Davia Juseria Putri Herjuna. Hadir Pak. Maharani Elsa Fitri. Iya, anjing gitu gue ya. Iya. Jihan Anindya Cahyani. Rica Fatamala tadi ada. Muhammad Haris. Haris nggak ada. Ahmad Fajri Nur Akbar nggak ada juga. Ada. Hadir. Wilda Cahaya Ramadita. Hadir Pak.
Hadir. Iya, hadir. Yohanes Kristandi. Yohana, Hadir, kok Pak, Yohanes? Maaf, Yohana ya. Andre Geraldo. Sandi. Andre. Hadir. Agnes Nabela. Agnes hadir. Azaria Prasetyo Nugroho. Hadir, Pak. Hadir. Firdaus Ismail. Hadir, Pak. Muhammad Cikal Akbar. Gimana rasanya? Muhammad Cikal Akbar. Nggak ada. Oke. Jaga konter, Pak. Hah? Muhammad Raski Ilham. Wah, nggak ada juga. Raski kemana? Ya, ini Pak, untuk perpanjangan PKW itu ya Pak ya. Raski. Raymond Daniel Fernando. Ada. Hadir tuh Pak, katanya Pak Cikal Pak. Siapa? Saya belum di absen Pak. Cikal. Ya Pak, Di chat. Di chat. Regi juga Pak, mic-nya nggak nyala. Siapa? Hadir, Pak. Chat juga Pak itunya. Ferdiansa Regi, mic-nya nggak nyala Pak. Hadir, Pak. Pasti lagi main game, Pak. Oh, hadir. Hadir, Pak. Ferdiansa. Hadir. Ahmad Safei. Hadir Pak. Pak, saya belum di absen Pak. Siapa namamu? Pak Nim. Natu, Pak, tadi belum di absen. Satu itu, belum Pak. di absen, Pak. Siapa? Itu sama Aditya Surya Pranata. Nim. Aditya. Nim. 17 akhirannya Pak. 17. 17. Nih, Siapa tuh yang Aditya. main? Nah, terus apa lagi? Alrian juga itu hadir tuh Pak di online-nya dia. Di kelas pagi, Pak. Pagi. Natu juga tuh, Pak. Dia Lah. nggak bisa mic-nya soalnya. Ah. Nanti suruh chatting aja. Oh, suruh chatting aja. Ya udah, Pak. Kasih, Pak. Udah nih. Udah ya? Pak, pertemuan kemarin yang live IG sudah di absen belum Pak? Nah, kelas apa? Pagi, siang, sore, malam, pagi. Hah? Kelas apa? Yang tanya soal absen tadi. Ya. Siapa tadi yang tanya soal absen tadi? Alrian, Pak. Alrian. Absen semua kok. Udah semua. Sama Natu, Pak. Tadi belum di absen yang kelas pagi. Bentar. Yang kelas siang udah semua? Udah? Sudah, Pak. Karena yang kelas Paginya pagi. belum. Nih, kelas pagi. Ari. Apa? Apa, Mel? Siapa yang belum tadi? Melin di mercu nih. Diem-diem ya, di mercu ya. Alrian sama Natu, Pak. Natu, Belum, Pak. Natu. Belum di absen. Satu, Pak. Ya, itu. Ya. Ya, terus siapa lagi? Alrian. Oh, nih Dinda Dinda juga, juga. Pak. Iya, Pak. Alrian di chat tuh, Pak. Ada, Pak. Di chat. Mana orangnya? Tuh, di chat nongol tuh, Pak. Pak, mic saya nggak bisa. Iya, mic-nya pada nggak bisa, Pak. Beli lagi. Tuh, Raski juga, Pak, tuh. Tapi kelas siang dia, Pak. Raski. Ya, Siapa ini lagi? si Dinda dulu yang kelas pagi, Dinda. Dinda udah belum tadi? Dinda nomor berapa? Nggak tahu. Nih, Dinda Rizkia. Mana Dindanya? Ya, itu, Pak. Bener, Pak. Dua-dua. Iya, tadi dia mic-nya nggak bisa. Ya, itu benar. Mana Dindanya? Dia nggak Dinda bisa, mana? Pak, senternya. Hah? Di chat Mic ada. lagi. Mic lagi. Iya, Eh? mic-nya pada nggak bisa. Join kok, Pak. Tapi, Pak. Siapa? Sopo Pak, mana? kelas siang, Pak. Ya, balik lagi ke kelas siang dong. Katanya tadi udah semua. Ini, Pak, orangnya baru pada nongol, Pak. Yeay. Di chat, Pak. Raski, dari mana Raski? Mama Riki. Melin. Pak, Dindanya. Siapa lagi Mama sekarang? Riki. Melin. Oi. Pak Dinda. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam, Mama Riki. Waalaikumsalam. Yang mana? Pagi apa siang? Siang, Pak. Siapa sih yang bicara kayak gitu? Raski.
Jadi gini. Bukan, salah nih berarti. 24 Maret nih, benar hari ini kan? Bener, Pak. Kok bisa jadi gini? Nah, salah dong ini. Segini kan? Lupa apa tadi? Siapa yang belum? Febri, Pak. Febri, mana Dinda, Febri? Pak, kelas pagi, Pak. Febri, Pak. Ada, Pak. Dinda udah tadi, Din. Oh, udah. Udah. Haris emang nggak ada. Raski, mana Raski? Mana aja kamu Raski? ada, Pak. Hah? Kenapa dia? Di chat ada tuh Pak Raski. Mic-nya mati, Pak. Ya? Mic-nya pada mati. Mic. Udah. Oke. Jadi gitu ya? Ya, bisa sih semua? Udah, oke. Ya, terima kasih ya. Sampai di WhatsApp. Sampai ketemu di WhatsApp. Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Banyak, Pak. Terima banyak, Pak. Semoga berkah ilmunya. Bye. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti.